Udah direkam ya. Baik, kita mulai aja ibu-ibu, bapak-bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya ibu-ibu, Semangat. bapak harus semangat ya. Semangat. Karena tanpa semangat hidup kita datar gitu ya, apalagi tanpa dari semangat hidup kita tidak akan bergairah gitu ya. Terus hidup kita juga nantinya sulit untuk mencapai kesuksesan. Karena salah satu yang membuat kita sukses adalah kita harus memiliki semangat. Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita pimpin dulu oleh Bapak. Ini di sini tidak hanya ibu-ibu ya, tetapi juga ada bapak-bapak. Alhamdulillah, walaupun bapak-bapak tetapi bersedia dan memang wajib ya, sifatnya ini wajib ini untuk mengikuti pertemuan yang rutin setiap bulan kita laksanakan, yaitu pertemuan P2K2 ya. Nah, untuk itu yang memimpin salam apa tadi, semangat. Itu saya minta bapak-bapak ya, Bapak Budi untuk memimpinnya. Silakan Pak Budi. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, semoga semangatnya tetap membara ya. Sampai dengan akhir hayat. Baik, saya ucapkan enggak juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya, dan juga kita perlu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia kita semua bisa hari ini berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan yang tadi saya sebutkan sifatnya wajib ya. Baik ibu-ibu, dari pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu modul 1 sesi ke-1 ya ibu-ibu ya. Modul 1 sesi ke-1 mengenai pengasuhan dan pendidikan anak, langkah ketiga yaitu ibu-ibu ya, orang tua yang baik memiliki konsep diri yang baik ya. Orang tua yang baik memiliki konsep diri yang baik ya ibu-ibu. Nah, mengapa kita harus mempelajari materi ini? Karena sudah kita ketahui bahwa kita ya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak di sini adalah orang tua. Orang tua yang baik harus memiliki konsep pribadi yang baik yang nantinya akan ditularkan kepada anak-anaknya gitu ya. Yang tentu saja kan anak adalah harapan orang tua. Orang tua ingin anaknya sukses, betul ya? Betul. Orang tua pengen anaknya bahagia, betul ya? Betul. Bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat tidak akan tercapai ya tanpa dukungan dari orang tuanya gitu ya. Baik ibu-ibu, sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai orang tua yang baik memiliki konsep diri yang baik ya, saya pengen tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak di sini, masih ingat pelajaran pertemuan di bulan yang lalu kita bahas tentang apa ibu-ibu? Tentang sikap perilaku orang tua. Betul ya. Jadi di pertemuan yang sebelumnya kita bahas tentang sikap perilaku orang tua. Nah, di pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah materi mengenai orang tua yang baik memiliki konsep diri yang baik. Nah, di pertemuan ini saya mau meminta bantuan pada ibu-ibu, Bu Budi ya. Bu Budi pasti suaminya Pak Budi ya. Bu Wati pasti suaminya enggak Pak Wati kan, enggak ya. Baik, saya minta bantuannya dari semuanya ya, 4 orang aja ya. Yang lain menunggu giliran nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk yang sekarang cukup 4 orang. Ya, saya minta bantuannya. Mari kita berdiri untuk mempraktekkan. Nanti akan saya kasih tahu mengapa, apa tujuan kita mempraktekkan yang akan istilahnya dilakukan oleh 4 perwakilan orang ini. Ya, mari berdiri dulu ibu-ibu. Yang lain kasih semangat. Kasih semangat. Baik. Gini ibu-ibu, saya minta bantuannya. Anggap saja di sini
siapa, Ibu Wati ya, Ibu Wati, ini Bapak Budi, kemudian ini Bapak Herman, yang ini Ibu siapa, Cynthia ya, Bu Cynthia ya. Nanti saya minta Pak Budi untuk menilai penampilannya ya, kemudian penampilan fisiknya ya, fisik apa, kemudian menurut gambaran Bapak aja seperti apa ya penampilannya. Kemudian Bapak Herman saya minta untuk menilai sikap perilaku dari Ibu siapa tadi, Ibu Cynthia ya, Ibu Cynthia. Mohon maaf Ibu Cynthia, saya kalau karena banyak perempuan cantik jadi saya lupa nama-nama satu-satunya, salah satunya Ibu saya lupa itu ya. Baik, jadi tugasnya adalah Pak Herman menilai sisi perilaku dan sikapnya, kemudian Pak Budi saya minta untuk menilai penampilannya. Nah, saya awali dari Pak Budi dulu. Pak Budi dianggap belum tahu nih ya, Ibu ini siapa gitu ya. Sementara Pak ini nilai udah mengenal sebelumnya ya, sudah mengenal Bu Cynthia itu kesehariannya seperti apa gitu ya. Baik, kita kasih semangat dulu, sok praktekkan sekarang ya. Mangga Ibu, maaf Bapak Budi ya, Bapak Budi nilai ya bagaimana penampilannya. Cantik itu orangnya cantik, matching, terus apa lagi, baik hati, tapi terus agak sedikit centil juga, centil ya, terus emasnya apalagi juga banyak. Wah, emasnya banyak, alhamdulillah, berarti rezekinya banyak ya itu terus apa lagi, PKH kayak gitu ya, ada oh emasnya jangan, kita harus nah di sini kita pelajari mengenai konsep berpikir yang baik ya, positif, berpikir positif, jangan menilai orang nanti tapi emasnya banyak mungkin saja emasnya emas ini itu. bukan emasnya emas imitasi yang anaknya dipakai dipinjam gitu ya biar kelihatan asli. Aduh, kalau gitu mungkin itu ya dia pinjam ke punya orang tuanya gitu ya. Baik, nah untuk si siapa, maafin Pak Firman, silahkan nilai sikap perilaku dari Ibu Cynthia gitu ya. Kalau sikap Bu Cynthia itu sopan, baik, apalagi Pak, ramah orangnya gitu ya. Ya. Terus apalagi? Tapi kalau misalnya tampilan fisiknya sih nggak terlalu cantik, biasa gitu ya. Biasa. Ya. Tapi lumayan gitu ya. Tapi alhamdulillah tadi tidak memiliki penampilan yang cantik, tetapi memiliki sisi yang baik, yaitu sisi perilaku sikap yang tadi ya, yang memang itu diperlukan oleh setiap orang gitu ya, sikap-sikap yang seperti itu. Nah, bagaimana perasaannya Ibu Cynthia setelah dinilai, Ibu Cynthia ya, Ibu dinilai oleh Pak Budi, kemudian Ibu ini juga Bu Cynthia juga, perasaannya pasti bahagia ya, bahagia, senang karena dipuji ya, karena disanjung gitu ya, pasti manusiawi sifatnya itu ya. Setiap orang yang disanjung oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, tentu saja saya rasa akan menimbulkan sesuatu perasaan yang bahagia, senang ya, merasa dihargai. Iya, merasa dihargai. Bukan saja ibu-ibu ya, saya sendiri pun gitu ya, kalau dinilai oleh ibu-ibu gitu ya, wah tutornya baik, tutornya cakep gitu ya, tutornya itu apalagi pendamping PKH Kecamatan Rancabungur. Selama didampingi sama bapak nyaman banget. Nyaman ya, alhamdulillah. Saya nyamannya pengen graduasi mandiri. Alhamdulillah kalau bisa diikuti oleh yang lain, tetapi bukan karena itu ya, tapi karena memang sudah memiliki kemampuan ekonomi ya, misalnya tingkat apa istilahnya udah sejahtera, sudah bisa mandiri, tidak tergantung oleh bantuan dari pemerintah gitu ya. Nah, jadi manusiawi tadi sifatnya ibu-ibu, bapak-bapak ya, kita memiliki peran ini, puji, di apalagi tadi disanjung, dihargai. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi dipuji, saya sendiri pun kalau dipuji oleh orang lain akan timbul perasaan bahagia, senang gitu ya. Begitupun dengan anak kita, ibu-ibu
ya anak kita yang kita lahirkan, yang kita besarkan, kalau kita puji, kita sanjung, itu akan menimbulkan apa istilahnya tadi, perasaan bahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu adalah hak ya, anak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Nah, tujuan dari tadi kita praktek itu menilai adalah ya, saya ingin menunjukkan kepada ibu-ibu semuanya di sini bagaimana cara untuk menjadi orang tua yang baik, ya, memiliki konsep pribadi yang baik, yaitu dengan apa istilahnya, dengan cara menjadi orang tua yang baik ya. Mau berdiri terus ini kalau yang lain duduk, kita berdiri, kita duduk aja biar sama-sama duduk ya ibu-ibu ya. Iya, pegel Saya juga tadi. pegel dari tadi ya. Ini ibu, tadi yang saya tunjukkan adalah cara orang tua untuk menjadi orang tua yang baik adalah langkah-langkahnya adalah yang pertama ya, kita harus mengingat hal-hal yang baik pada diri kita sendiri. Kita mengingat kita orangnya baik gitu ya, kita orangnya mengingat hal-hal yang baik pada diri kita sendiri ya, itu langkah yang pertama. Terus yang kedua adalah kita harus memiliki pikiran positif. Mengapa kita harus memiliki pikiran yang positif? Ya, ada yang tahu mengapa kita harus memiliki pikiran yang positif? Biar otak kita jernih. Apalagi samping itu, mengapa kita harus memiliki pikiran yang positif? Biar kita sakit, supaya kita bisa bertindak positif lah. Positif ya, biar kita nggak kena lagi stroke. biar tidak kena stroke Ya. Baik ibu-ibu, kita beri applause ya sama-sama, tepuk tangan karena sudah memberikan jawaban ya, yang alhamdulillah jawabannya jawaban yang apa ya istilahnya, jawaban yang memang arahnya adalah ke arah jawaban yang benar, yaitu dengan kita memiliki pikiran positif akan menjadi akan mendorong diri kita untuk berperilaku ya, bertindak, bersikap ya yang baik terhadap anak. Efeknya adalah terhadap anak ya ibu-ibu ya. Apabila orang tuanya memiliki pikiran yang baik, dampaknya adalah anak pun akan memiliki nantinya berperilaku meniru orang tuanya gitu ya. Karena anak itu kan apalagi usia-usia pada masa pertumbuhan itu banyak meniru perilaku dari ya orang tuanya atau orang-orang yang lebih dewasa dari dia gitu ya. Terus yang ketiga adalah dengan adanya pujian-pujian yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita, ini akan mendorong kita untuk menjadi berpikir positif. Jadi orang memuji kita, kemudian menyanjung kita, itu akan melahirkan sesuatu yang positif bagi diri kita. Ya, itu ibu-ibu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak, enggak dipersilahkan kalau memang jadi jelas ya ibu-ibu ya. Jelas, tadi jelas. kita perlu mempraktekkan tadi yang rumah tadi ya? kita ya harus di di rumah. Karena buat apa kita mengadakan pertemuan ini gitu ya, kalau toh tidak dipraktekkan. Anak saya nakal. Nah, anak nakal itu nanti ya Bu ya, kita akan diskusikan lagi di kesempatan yang lain yang mengapa sampai anak bisa berperilaku nakal gitu ya. Iya. Nah, nanti ada sesi yang lain untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi tentu saja ya itu masih berkaitan, masih ada kaitannya dengan apa materi yang akan dibahas hari ini ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Tapi saya simpan pertanyaannya, mengapa tadi anaknya Pak Budi, tetapi jangan langsung menjudge, menghukum itu apa, memberikan labeling itu ya, bahwa anak kita nakal. Tentu saja kan nakal ya ada faktor-faktor yang perlu kita bukan juga ibu-ibu ya, bukan faktor lingkungan di sekitar kita gitu ya. Kayaknya jangan disuruh main aja ya Pak.
disuruh main, ada hak anak untuk bermain. Ya, iya. anak memiliki hak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu anak memiliki hak untuk bermain. Ya, dari samping hak untuk mendapatkan pendidikan, anak juga memiliki hak untuk bermain salah satunya. Cuman kita paling membatasi pergaulan yang buruk untuk Nah, anak. kita memiliki istilahnya, apabila kita ingin anak kita baik, maka kita tidak membebaskan 100% anaknya. Ya, kita harus ikut terlibat, tidak hanya suami tetapi juga tidak hanya istri tetapi suami pun memiliki tanggung jawab yang sama gitu ya. Itu ibu-ibu. Nah, untuk pertanyaan tadi kita jawab di sesi yang lain ibu-ibu ya. Nah, untuk itu kita masuk lagi ke materi yang lain ibu-ibu. Buku modulnya dibawa, buku pintarnya. Oh ini Buku pintar. ini Buku Pak. pintar ya, saya yakin ibu-ibu dibawa ya, karena saya yakin ibu-ibu itu ya sudah mempersiapkannya, tidak hanya dandanannya dipersiapkan udah wangi, tapi juga mempersiapkan ke pertemuan ini apa yang harus dibawa, yaitu harus diingat yang harus dibawa adalah buku buku pintarnya ya. Baik, silahkan dibuka halaman 11 ibu-ibu ya. 11 ya Halaman 11 di situ ada ilustrasi, ada 2 gambar ya ibu-ibu ya. Gambar yang kiri dan gambar yang kanan ya. Bisa ibu amati di situ ada gambar yang sebelah kiri adalah orang yang memiliki pikiran yang positif ya. Kemudian di sebelah kanan memiliki pikiran yang negatif gitu ya. Jadi ada 2 sisi positif dan orang yang memiliki pikiran yang negatif ya. Pikiran yang positif dan pikiran yang negatif ya Bu ya. Sama seperti aliran listrik, ada positif ada negatif, begitupun ya orang perilaku orang itu ada yang memiliki pikiran positif, ada yang memiliki pikiran yang negatif. Nah, di gambar ini digambarkan ada orang yang sama-sama ya, digambarkan sedang mencari kacamata ya, kacamata. Orang yang memiliki pikiran yang negatif ya, orang yang memiliki pikiran negatif, dia akan langsung terpicu marah-marah ketika kacamatanya tidak ditemukan gitu ya. Pada saat dia akan membaca, kacamatanya tidak ada, anaknya menjadi korban, dimarahin, dipanggil di mana sih pelampiasan ya, di pelampiasan di mana sih kacamata, menyalahkan orang lain ya, sampai ngomong atau gogo gitu ya. Mohon maaf, sampai ngomong gogo gitu ya. gitu ya, bahasa-bahasa yang tidak baik ibu-ibu ya, yang seyogyanya tidak keluar dari mulut orang tua karena akan ditiru oleh anak gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ada sisi yang positif digambarkan, ada anak ada orang yang sedang mencari kacamata ya, tidak ditemukan kacamatanya, dia langsung memiliki pikiran, orang yang memiliki pikiran negatif langsung yang marah-marah, menyalahkan, ceroboh amat saya ya, atau yang lain-lain. Atau bisa juga manggil anak-anaknya, suruh untuk mencari anak yang tidak tahu apa-apa, disalahkan ya, ini sih nyimpen apa istilahnya, nyimpen apa gitu ya, sembarangan, gak benar, akhirnya kacamata saya pindahin kemana gitu ya. Terus orang yang memiliki pikiran yang positif ya, tidak langsung marah-marah, tetapi dia ingat-ingat dulu ya, terakhir dia gunakan kacamata itu kapan ya, dia ingat-ingat dulu, terakhir saya pakai kacamata itu tadi ya, saya pakai di ruang tengah, kemudian saya ke dapur, dari dapur kemudian saya keluar saya ke warung ya, saya dari warung saya ke ngobrol, kemudian balik lagi ya, saya diingat-ingat, kemudian ke ruang tengah lagi, diingat-ingat lagi, ternyata ya kacamatanya nggak keingetan disimpan di mana. Pas dia lagi ini tahunya kacamatanya ada dia memiliki pikiran yang, orang yang memiliki pikiran positif, dia tidak langsung menyalahkan, tetapi mengingat-ingat dulu ya, kayak saya tadi yang menyalahkan emasnya banyak ya, seperti itu. Jangan langsung memberikan
prasangka itu ya Nggak boleh ya nggak Pak? boleh. Jadi kita juga ketahui kan di dalam hukum agama juga ya bahwa kita harus apa Husnuzon. husnuzon ya betul ibu ya, kita harus husnuzon, tidak boleh Berprasangka Berprasangka buruk. buruk terhadap orang lain atau apa istilahnya Suzon. suudzon gitu ya. Jadi orang yang memiliki pikiran positif dia tidak langsung menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri gitu ya, tetapi diingat-ingat dulu dia meletakkan kacamata di mana ternyata pada saat itu ya dia duduk, dia nyender, kacamatanya jatuh ke sini, ternyata selama ini Nempel dia di kepala. ya ada nempel di kepala. Seperti iya. itu ibu-ibu ya. Iya. Nah itu dua contoh orang yang satu pikiran negatif, yang satu memiliki pikiran yang Positif. Nah ibu-ibu, sampai di sini pembahasan dari saya. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, saya beri kesempatan untuk ibu-ibu bertanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, perlu diingat ibu-ibu ya, yang tadi di awal saya katakan kita mengadakan pertemuan ini adalah belajar bersama-sama menjadi orang tua yang memiliki konsep pribadi yang baik gitu. Dan itu harus dipraktekkan, tanpa dipraktekkan akan sia-sia gitu ya, hanya teori tanpa praktek ya akan jadi sesuatu yang sia-sia gitu ya. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Di pertemuan selanjutnya akan saya utarakan apa yang akan kita pelajari ya. Itu aja. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata yang tidak berkenan atau kurang sopan, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat ya ibu-ibu ya, semangat untuk mempraktekkan ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini ya, ilmu yang telah kita dapatkan hari ini itu ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.